Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, pertama, saya akan membuat kulit risolnya. Siapkan 250 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Lalu aduk rata. Kemudian tuang 550 ml air secara bertahap sambil diaduk. Dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk rata kembali. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon. Setelah teflonnya panas, usap permukaan teflonnya dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan setiap dituang ya. Angkat teflonnya, tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon, lalu buat dadar tipis. Biarkan sampai matang dan dadarnya bisa lepas dari teflon. Pinggirannya sudah mengelupas dan saat teflon digoyang, dadarnya sudah lepas, sudah matang ya. Lalu tata di piring datar. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya untuk isiannya, siapkan sosis sapi atau ayam. Untuk jumlah sosis disesuaikan ukurannya ya. Karena sosis yang saya pakai pendek-pendek, saya siapkan 12 pcs. Lalu masing-masing sosisnya belah menjadi 2. Kemudian lelehkan 1 sendok makan munjung margarin. Masukkan sosisnya dan tumis sosisnya sampai matang. Sudah matang, lalu angkat dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya siapkan 4 butir telur rebus yang sudah dikupas. Lalu potong masing-masing menjadi 6 bagian. Kemudian siapkan 250 gram mayones. Tambahkan 1 sendok makan SKM putih dan 2 sendok makan saus sambal. Aduk sampai tercampur rata.
Kemudian siapkan semua bahan yang sudah jadi. Ambil 1 lembar kulit risol. Untuk kulit risolnya lentur dan tidak mudah sobek ya. Letakkan sedikit mayones di atas kulit risol. Beri sosis dan irisan telur rebus. Tata sosis dan telurnya seperti di video ya. Tambahkan mayones secukupnya di atasnya. Lalu lipat seperti amplop. Seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya siapkan tepung roti secukupnya. Untuk adonan pelapisnya, siapkan 80 gram tepung terigu. Beri sejumput garam. Aduk rata. Tuang 150 ml air secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan risolnya ke dalam adonan pelapis. Tiriskan. Baluri dengan tepung roti secara merata. Lakukan sampai selesai ya. Sebelum digoreng, simpan risol mayonya di dalam kulkas selama 2 jam supaya tepung rotinya menempel. Setelah 2 jam, panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang. Setelah panas, masukkan risol mayonya. Pastikan minyaknya sudah panas saat risol dimasukkan ya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu warnanya kuning keemasan. Untuk menggorengnya jangan terlalu lama, supaya kulitnya tidak pecah atau bocor ya. Setelah satu sisinya matang, segera balik. Risol mayonya sudah matang. Segera angkat dan tiriskan.
Letakkan risol mayonya di atas tisu dapur dengan posisi berdiri agar minyaknya banyak yang keluar ya. Risol mayonya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang kedua, pertama, untuk cara membuat kulitnya, tuang 250 ml air ke dalam wajan atau panci anti lengket. Tambahkan 125 gram margarin atau mentega, 1 sendok makan gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Masak sambil diaduk sampai tercampur rata dan mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya. Masukkan 90 gram tepung terigu protein sedang dan 35 gram tepung terigu protein tinggi. Segera aduk sampai adonan tercampur rata. Kompor dalam keadaan mati ya. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu nyalakan kompornya dengan api kecil dan masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai adonan benar-benar tercampur rata dan kalis. Adonannya sudah kalis. Matikan kompornya. Masukkan ke dalam wadah. Ratakan adonan supaya cepat dingin. Dan biarkan adonan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah adonannya dingin, siapkan 3 butir telur ukuran besar. Masukkan telur satu persatu sambil dimixer dengan speed rendah sampai rata. Masukkan adonan kulit ke dalam plastik segitiga. Kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi tipis margarin, lalu alasi kertas roti dan olesi tipis kertas rotinya dengan margarin. Semprotkan adonan di atas loyang, besarnya sesuai selera ya.
Sebelumnya sudah dipanaskan ovennya dengan suhu 200 derajat Celcius api atas bawah selama 15 menit. Dan panggang dengan suhu 200 derajat Celcius api atas bawah selama 25 menit sampai mengembang ya. Setelah 25 menit, turunkan suhunya ke 180 derajat Celcius dengan api atas bawah dan lanjutkan memanggang selama 20 menit. Total memanggangnya 45 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah total waktu memanggang 45 menit, biarkan sampai kuenya dingin atau suhu ruang. Selanjutnya untuk cara membuat flanya, tuang 450 ml susu cair ke dalam wajan atau panci anti lengket. Tambahkan 90 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 2 butir kuning telur, dan 50 gram tepung maizena. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, adonan bisa disaring ya. Saya tidak saring adonannya. Kemudian masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mengental dan meletup-letup. Flanya mulai mengental, lalu kecilkan apinya ke api kecil. Aduk terus sampai meletup-letup. Sudah meletup-letup, lalu tambahkan 2 sendok makan mentega atau margarin. Segera aduk sampai tercampur rata dan flanya licin. Flanya sudah licin. Dan masukkan ke dalam mangkok. Tutup dengan plastik wrap sampai menyentuh permukaan fla, supaya flanya tidak berkulit ya. Biarkan flanya sampai hangat. Setelah flanya hangat, masukkan ke dalam plastik segitiga. Ambil 1 buah kulit sus. Belah atau gunting melintang, jangan sampai putus. Lalu semprotkan fla secukupnya.
Kue susnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan kulit susnya yang kokoh dan flanya yang super lembut. Cara membuatnya juga mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, pertama, panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang sudah dicincang. Lalu tumis bawang bombaynya sampai layu. Setelah layu, tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Teruskan menumis sampai harum. Setelah harum, masukkan 200 gram daging ayam giling atau filet ayam yang sudah dicincang halus. Lalu aduk sampai ayamnya berubah warnanya. Setelah ayamnya berubah warnanya, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh bubuk kari. Ini adalah bubuk kari yang saya gunakan, untuk mereknya bebas ya. Kemudian masak sampai ayamnya matang. Ayamnya sudah matang, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan ayamnya sampai dingin. Setelah ayamnya dingin, masukkan ke dalam wadah, lalu tambahkan 4 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk rata. Selanjutnya masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan kulit lumpia secukupnya. Bahan perekat secukupnya, yaitu campuran tepung terigu dan air. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Ambil kulit lumpia, saya menggunakan 2 lembar supaya tidak bocor. Kemudian beri 1 sendok makan isian. Terlebih dahulu aduk isiannya. Dan lipat seperti amplop ya. Olesi ujungnya dengan bahan perekat. Seperti ini. Saya akan menggoreng yang sudah dilipat. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Setelah minyaknya panas, masukkan martabak mininya dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan.
Sudah matang, lalu segera angkat dan tiriskan. Untuk martabak telur mininya bisa disajikan saat hangat maupun sudah dingin ya. Martabak telur mininya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan 150 gram kelapa parut setengah tua, tambahkan sedikit garam, lalu aduk sampai tercampur rata. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 600 gram singkong parut untuk berat bersihnya setelah singkong diparut ya. Lalu singkong parutnya diperas sedikit saja, jangan terlalu kesat ya. Setelah diperas, masukkan ke dalam wadah. Untuk singkong parutnya masih lembab, seperti ini. Kemudian tambahkan 150 gram kelapa parut setengah tua, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 110 gram gula pasir, dan 1 bungkus agar-agar plain. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian sama banyak. Dan masing-masing bagian beri pewarna makanan sesuai selera ya. Untuk adonan pertama, saya beri pewarna makanan kuning tua secukupnya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Saya ganti sarung tangannya ya. Untuk adonan kedua, saya beri warna hijau. Lalu aduk sampai tercampur rata. Adonan ketiga saya beri warna pink atau merah rose. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian bagi dan timbang adonan masing-masing 20 gram. Lalu bulatkan. Sebelumnya siapkan kukusan dan alasi dengan daun pisang, lalu olesi tipis dengan minyak goreng. Atau tanpa alas daun pisang, olesi tipis kukusannya dengan minyak goreng.
Setelah adonan dibulatkan, untuk satu bulatan beratnya 20 gram atau bisa sesuai selera ya. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Untuk bola singkong yang masih tersisa, kukus dengan kukusan lain atau bisa menunggu bola singkong yang dikukus tadi matang ya. Setelah 20 menit, segera angkat ya. Saat bola singkongnya masih panas, segera masukkan dan baluri dengan kelapa parut kukus. Lalu tata dalam piring. Kemudian siapkan tusukan sate. Saya menyiapkan 13 tusukan. Tusuk bola singkongnya dengan tusukan sate. Tata dalam piring saji. Lakukan sampai selesai ya. Sate singkong pelanginya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak dengan tekstur yang kenyal. Tampilannya cantik dan cara membuatnya juga sangat mudah. Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 2 sendok makan maizena, 40 gram gula halus, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, 50 gram margarin. Aduk kembali sampai adonan tercampur rata.
Kemudian tuang secara bertahap 80 ml air es sambil diaduk. Melanjutkan mengaduk dengan tangan. Aduk dan uleni ringan adonannya sampai tercampur rata dan tidak menempel di tangan lagi. Kemudian bungkus adonan dengan plastik. Dan diamkan selama 30 menit supaya adonan lebih lentur dan elastis. Setelah 30 menit, adonannya lebih lentur dan elastis seperti ini. Selanjutnya siapkan pisang yang sudah matang secukupnya. Saya siapkan 9 buah pisang uli. Lalu potong serong pisangnya. Saya potong menjadi 3 bagian setiap pisangnya. Selanjutnya bagi adonan menjadi beberapa bagian. Tutup adonan yang belum dipakai dengan plastik supaya tidak kering. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Ambil satu bagian adonan dan gilas tipis adonannya. Rapikan bagian pinggir yang tidak lurus. Lalu potong memanjang dengan lebar sekitar 3 cm atau sesuai selera. Ambil satu potong pisang. Kemudian lilit pisang dengan adonan kulit sampai pisangnya tertutup rapat semua. Tekan-tekan kulitnya supaya rapat dan tidak terbuka saat digoreng ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, kecilkan sedikit apinya. Masukkan pisang molen secukupnya. Dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Bolak-balik pisang molennya supaya matang merata ya. Setelah pisang molennya agak kokoh, aduk-aduk supaya matang merata. Pisang molennya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan.
Pisang molennya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, renyah, dan empuk. Renyahnya awet lebih dari 12 jam. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.